Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril layli 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Semoga dengan ucapan rasa syukur semakin menambah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi bab ke-39 tentang hak tetangga dan berwasiat kepadanya. Kita sudah masuki pertemuan yang ketiga hari ini setelah kita membahas satu dalil ayat Al-Quran, dan pertemuan yang lalu kita membahas 3 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urgensi dari tetangga. Bagaimana setelah kita memahami pentingnya kita bertetangga dan kita adalah makhluk sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa diingatkan oleh malaikat Jibril terkait hak-hak tetangga. Saking seringnya Rasulullah sampai menduga bahwa tetangga ini seakan-akan masuk dalam kartu keluarga yang mana akan mewarisi kalau sahibul baitnya ini meninggal dunia. Karena saking seringnya Jibril mengingatkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Seperti apa contohnya?
berbuat baik pada tetangga. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Zarrin pada hadis yang kedua, kalau kita punya makanan lebih, kita berikan kepada tetangga kita. Jika kita masak sayur mayur, maka banyakin kuahnya dan berikan kepada tetangga. Seperti apa ketika kita memiliki kewajiban untuk bertetangga dengan baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati, memperingatkan umatnya melarang menakut-nakuti tetangga sebagaimana di hadis yang ketiga. Ketika tetangga merasa tidak aman karena kehadiran kita atau kejahatan kita, maka kita termasuk pada golongan pada dosa yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena tidak sempurnanya keimanan adalah tetangga merasa tidak aman. Tidak termasuk sempurnanya iman ketika tetangga merasa tidak aman. Kebalikannya, salah satu tanda sempurnanya keimanan adalah tetangga merasa aman dengan keberadaan kita. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan insya Allah kajian hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita muslim, muslimat, la tahkiranna. Ini pesan khusus kepada perempuan-perempuan muslimah seluruh dunia umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tahkiranna, janganlah kalian menghina, memakai uslub, memakai gaya penekanan, tahkiran, ditekan benar-benar, takkid. Janganlah kalian menghina, jaratun li jaratiha, seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, walau firsina syatin, ketika tetangga tersebut menghadiahkan kepada kita berupa firsina syatin. Firsin itu azmun fihi qalilun minal lahmi. Tulang yang melekat di dalamnya sedikit dari daging kambing. Jadi kalau ada tetangga ngasih hadiah kita, tulang yang di tulang itu ada sedikit dagingnya, daging kambingnya, pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahkironna, jangan engkau hina, jangan engkau remehkan pemberian tetangga walaupun itu sedikit. Jangan mengharap yang berlebih atau ketika dikasih ada embel-embelnya. Kalau ngasih yang dagingnya dong, bukan tulangnya saja. Jangan sampai keluar kata-kata tersebut. Ini larangan khususnya kepada muslimah, kaum Hawa, para istri, ketika ingin memberikan sesuatu kepada tetangga dan tetangga menerima, jangan menghina pemberian tersebut karena sedikitnya, karena kualitinya, jangan kita hina. Pesan baginda sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang tetangga itu menghina kepada tetangga yang lainnya
sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing. Yang disebutkan kaki kambing di sini maknanya adalah tulang yang menempel sedikit dagingnya di tulang tersebut. Daging yang menempel sedikit di tulang tersebut yang diberikan kepada tetangga. Jadi, sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keharmonisan sesama tetangga, kemarin kita sudah sampaikan caranya dengan saling berbagi hadiah. Ketika kita punya makanan lebih, kita berikan kepada tetangga. Ketika kita sedang masak, maka perbanyaklah kuahnya dan bagilah tetangga dari masakan kita. Di hadis yang keempat ini diberikan batasan. Ketika kita menerima hadiah dari tetangga, jangan kita hina bentuk hadiah tersebut untuk menjaga keharmonisan hidup bertetangga. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan ketika terjadi saling berbagi hadiah, walaupun kita mendapat sedikit, tolong jangan kita hina pemberian tersebut. Kalau bisa, dan ini lebih bagus, kita apresiasi atas pemberian hadiah tersebut. Sehingga tetangga semakin cinta kepada kita. Dan kita berikan yang terbaik yang kita miliki berupa hadiah untuk tetangga kita. Kita lanjut pada hadis berikutnya yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari. Thumma yaqulu Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridina. Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya, tetangga lainnya, ayyal riza khosyabatan fi jidari. Untuk menancapkan kayu di dindingnya. La yamna jarun jarahu ayyal riza khosyabatan fi jari. Janganlah seorang tetangga melarang, hadis yang kelima ya, melarang tetangga lainnya untuk menancapkan kayu di dindingnya. Untuk apa kayu ditancapkan di dindingnya? Untuk mengokohkan atap atau yang lain sebagainya. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mali arakum anha mu'ridin. Mengapa kalian semua saya lihat nampaknya berpaling dari hal tersebut? Padahal ini merupakan sunnah. Wallahi demi Allah, la armiyan nabiha baina aktafikum. Pastilah akan saya lemparkan hal ini di antara bahu-bahu kalian. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari hadis yang kelima?
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan antara sesama tetangga. Pesannya adalah sesama tetangga saling bahu-membahu. Jangan saling larang-melarang. Dan ini merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Pesannya, jangan seorang tetangga itu melarang tetangga yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya. Misalkan kita hidup bertetangga, nempel dinding kita, tembok rumah kita dengan yang di sana, tetangga kita. Dan kebanyakan modelnya begitu kalau kita hidup ya di perkotaan. Dindingnya nempel, bahkan satu dinding. Kadangkala ketika kita mau misalkan meletakkan sesuatu di dinding, kita pasang paku atau pasang kayu atau pasang yang lainnya, itu tentunya ketika kita pasang bunyi, ya kadang bunyinya kedengeran ke tetangga sebelah. Memang alangkah baiknya kita ketika ingin memasang memberitahu terlebih dahulu akan ada suara bising supaya tetangga tidak kaget. Dan tetangga ketika mendengar permohonan izin, disinilah pesan baginda Rasulullah, la yamna jarun jarahu ayyaghiza khashabatan fi jidari. Jangan dilarang. Nah, ini kan bagaimana kita hidup bertetangga, saling toleran, bersikap mudah. Jangan kompor meleduk, bertengkar untuk hal-hal yang sepele. Ketika kehidupan kita dengan tetangga baik, ya, minta izin, ada keributan, ada kebisingan, tetangga dikasih tahu sehingga terkondisikan. Begitupun sebaliknya ketika tetangganya ingin merenovasi rumah, merubah sehingga harus menghancurkan sebagian bangunan, itu kan berisik. Informasikan kepada tetangga yang lainnya sehingga mereka tahu. Dari sinilah muncul saling toleran, bagaimana kita bersikap mudah ketika kita hidup bertetangga. Saling memberikan manfaat kepada tetangga, tidak sebaliknya saling merugikan. Bahkan di sini perawi hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai berkomentar, "Mali arakum anha mu'ridin." Mengapa saya lihat kalian itu nampaknya menentang, mu'ridin, nggak suka dengan pesan baginda Rasulullah SAW ini. Seakan-akan ini berat. Lah, ketika tetangga
nancapin kayu di dinding kita, misalkan buat jemuran aja misalkan. Saya pernah sampaikan kepada sahabat sehat semuanya pada cerita kisah saya dengan tetangga, dilarang oleh tetangga lainnya, menganggap itu adalah tanahnya. Kalau berdasarkan hadis ini, untuk saling berbagi, jangan melarang tetangga lain, walaupun hak kita sebagai pemilik itu ya dipakai oleh orang lain. Disinilah letak kita hidup bertetangga, saling berbagi, jangan dilarang. Dan ini merupakan, ya kata Abu Hurairah, la armianna, wallahi demi Allah, saya akan paksakan ini untuk kita bisa terima. Kita latihan menerima pesan-pesan berat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup bertetangga. Walaupun kita sendiri berat menerima. Alasannya sederhana. Hak kita kok tapi dipakai orang lain. Nah, kita sebagai pemilik, di sini letak isar, rasa peduli, rasa berbagi kita kepada orang lain. Disinilah kita diuji akhlak kita. Sholat kita apakah menghasilkan akhlak yang baik atau sholat kita begitu-begitu saja. Mengapa saya sebutkan sholat? Karena ketika seorang melaksanakan, mengerjakan, menegakkan sholat dengan baik, sesuai dengan rukun syarat dan kekhusyuan, itu akan berbuah pada akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika tetangga meminta, menginformasikan, atau minta izin memakai milik kita, hak kita, kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah sholat dengan benar, memiliki akhlak, monggo silahkan dipakai. Inilah pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup bertetangga, saling berbagi, bukan saling merugi. Ketika kita hidup bertetangga, saling toleran, bukan sebaliknya intoleran. Ketika kita hidup bertetangga, saling memberikan manfaat, bukan mudarat. Masya Allah, ketika kita telah selesai dengan sifat-sifat akhlakiyah, fardiyah, individu kita, dari akidahnya, prinsip keimanannya yang lurus, dari ibadahnya yang konsisten, serta sifat-sifat yang lainnya yang melekat pada diri seseorang. Kemudian kita tularkan kepada keluarga kita, suami istri kita, anak-anak kita, cucu kita, orang yang tinggal di dalam rumah kita, bagaimana memiliki sifat dan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Islam. Kemudian masing-masing keluarga ini ya menerapkan ajaran Islam sehingga terconnecting antara satu keluarga kepada keluarga yang lain dengan akhlak Islam yang membentuk sebuah masyarakat, lingkungan, RT RW, di mana ketika hidup bertetangga saling memberikan manfaat yang baik, menghindari kemudaratan. Kalau ada permasalahan
di lingkungan dibicarakan secara musyawarah. Kalau ada sesuatu hal yang diinginkan disampaikan kepada pimpinan masyarakat, RT, RW, lurah, kampung. Nah, inilah kalau semuanya dimulai dari dasarnya benar dengan sifat-sifat akhlak Muslim, kemudian membesar diterapkannya di dalam keluarga inti kita yang dalam satu rumah, kemudian membesar pada keluarga yang lain yang beda rumah. Setiap keluarga inti masyarakat menjalankan ajaran Islam, kemudian saling bahu-membahu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, membentuk satu masyarakat yang Islami. Bertetangga hidup, kalau ada kebutuhan, saling memberikan pertolongan. Ketika ada duka, saling menguatkan. Ketika ada rasa syukur, saling berbagi. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Jadi kita hidup tidak hanya sendirian, kita hidup juga bersama keluarga, bersama masyarakat, bertetangga dengan baik, sehingga dari situ kita mengambil manfaat banyak dari kita hidup bertetangga. Ketika ada tetangga izin, kembali kepada masalah di hadis yang kelima, minta izin untuk memakai hak kita, kepemilikan kita, kita berikan. Disinilah kita memiliki sikap bermudah kepada tetangga. Butuh sesuatu tetangga dan kita miliki, kita kasih, kita berikan. Ketika kita juga butuh kepada tetangga kita, tetangga itu juga akan memberikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika kita berikan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan itu menular. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat pada orang lain, tentu akan berbalik kepada kita perbuatan jahat tersebut. Makanya perbanyaklah kita berbuat baik kepada orang lain, sehingga itu akan kembali, kebaikan itu kembali kepada kita semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya, bukan tetangganya, tamu, doif, doif itu tamu. Dan pesan yang ketiga, baginda Rasulullah, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau cukup diam. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang keenam ini
sebagai bentuk kesempurnaan iman seorang muslim, seorang mukmin. Man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bukan dalam artian yang tidak mengerjakan dia tidak beriman, tetapi di sini adalah keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu akan sempurna, ya, kalau memiliki akhlak berikut, ya. Yang pertama adalah fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini kan akhlak kita, akhlak muslim. Bagaimana ketika hidup bertetangga, menjaga ucapan, menjaga tindakan. Jangan memprovokasi. Jangan sampai tetangga kita tersakiti dengan adanya kita. Nah, di hadis yang kemarin, hadis ketiga kan sudah ada ancamannya. Yang menyakiti tetangga tidak akan masuk surga. Makanya pesan di sini, hadis yang keenam, ini merupakan kesempurnaan iman seseorang. Sempurnanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, janganlah menyakiti tetangga. Kalau kita disakiti, kalau kita yang menerima celaan, hinaan dari tetangga kita, jangan dibalas serupa. Kalau dibalas serupa, apa bedanya dengan mereka? Akhlak yang baik, bagaikan pohon yang berbuah, ketika dia ditimpuk, ketika dia dilempari sesuatu, pohon yang berbuah itu memberikan buahnya. Akhlak yang baik, ketika dia dihina, tidak membalas hinaannya. Baginda Rasulullah SAW telah mencontohkan yang terbaik dengan akhlaknya. Rasulullah nggak pernah balas dendam semua orang yang telah menghinanya, menyakitinya, menimpuknya, bahkan mencederainya. Ketika masih periode Mekah, senantiasa Rasulullah SAW berjalan menuju Ka'bah Baitullahil Haram, sudah menunggu orang-orang yang akan menyakitinya. Rasulullah nggak marah karena mereka adalah kaumnya yang belum mengetahui. Bahkan ketika salah seorang dari yang ikut menyakitinya itu sakit, justru baginda Rasulullah SAW dengan kesempurnaan akhlaknya membesuknya, menanyakan keadaannya, dan mendoakan kebaikan. Dahsyat teladan kita baginda Rasulullah SAW tidak menghina orang, tidak membalas hinaan orang yang telah menghina. Dan ini adalah kita sebagai umatnya mencoba untuk meneladaninya dan mengikuti sunnah. Fala yu'zi jarahu, janganlah menyakiti tetangganya baik perkataan maupun dengan tindakan. Yang kedua, muliakan tamunya. Orang yang datang bertamu dimuliakan. Kita punya sesuatu, makanan, minuman dihidangkan. Nggak punya sesuatu dan kita punya uang, kita belikan sesuatu. Kalau ada yang bisa dibawa pulang, kita berikan semacam berkat, kita sampaikan, kita berikan. Kita muliakan intinya tamu yang hadir. Karena tamu yang datang membawa keberkahan kepada pemilik rumah. Masya Allah, kalau kita sampai menerima banyak tamu, berapa banyak berkah yang akan kita terima. Apalagi ketika tamu datang, kita muliakan, kita jamu dengan pelayanan terbaik kita.
Ketika kita ingin membuat semacam acara tasyakuran, mengundang para tetangga, mengundang orang-orang penting, kita layani mereka dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan kesempurnaan keimanan seseorang, menghormati tamu. Dan yang ketiga adalah falyakul khairan aw liyaskut. Berkatalah yang baik, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa kita berkata baik, mengucapkan yang baik, sesuatu yang baik, lebih baik kita diam. Jangan justru menambah masalah. Jangan menjadi provokator yang akan menambah ruwet permasalahan. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya, jangan melibatkan diri kita. Khawatir lisan kita yang tidak bertulang ini menjadi pemantik, menjadi membuat masalah yang tadinya kecil, kemudian berubah menjadi besar. Karena kesalahan ucapan, kesalahan kata yang kita berikan. Maka alangkah baiknya sebelum berbicara, berpikir terlebih dahulu. Apakah perkataan saya ini akan ada manfaatnya atau justru menjadi mudarat? Kita pikirkan, kalau timbang-timbangan kita ada maslahatnya, kita sampaikan. Kalau tidak, cukup kita diam. Terkadang diam itu emas. Diam itu sifat mulia. Dalam meeting kita, dalam rapat kita, kita menyampaikan pendapat, boleh, bukannya tidak boleh. Tapi kita harus berpikir, apakah pendapat kita itu juga kita sampaikan secara baik-baik atau tidak. Ketika kita berpikir bahwa kalau pendapat kita itu akan membuat suasana tambah ruwet, nah, kita pilih opsi lebih baik kita tidak bersuara. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tiga hadis tambahan dari hadis 4, hadis 5, hadis 6. Tadi hadis 4 kita diminta jangan menghina pemberian orang lain, pemberian tetangga, walaupun itu pemberiannya itu sedikit atau kecil. Jangan kita hina. Hadis yang kelima, hidup bertetangga secara baik-baik. Jangan melarang kalau tetangga ingin memakai hak kita, jangan kita larang karena kita hidup bertetangga dengan baik, kita persilahkan untuk dipakai. Dan yang keenam, kesempurnaan iman seseorang itu bisa dilihat ketika kita tidak menyakiti tetangga, ketika kita memuliakan tamu, dan ketika kita berkata yang baik-baik. Inilah tiga hadis. Hadis yang keenam, ada 11 hadis. Insya Allah kita akan lanjutkan sisa hadisnya dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa hidup bertetangga, bersosialisasi dengan masyarakat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita buka forum diskusi. Kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Kalau ada yang khilaf dari saya, mohon dimaafkan. Kalau ada yang bertanya, kita bisa lihat waktunya apakah memungkinkan untuk bisa kita tanggapi. Silakan melalui forum chat atau bisa open mic. Yang pertama dari Pak Syahrul Effendi.
Assalamualaikum, bagaimana menerima pemberian hadiah dari non-Muslim? Tidak ada salahnya. Boleh menerima hadiah dari siapapun. Ya, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Ketika kita menerima hadiah, kita terima, atau sebaliknya, kita memberikan hadiah kepada mereka. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah kita memberikan dan menerima hadiah dari yang bukan seagama, seakidah, satu iman dengan kita. Hadiah secara umum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ustaz, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Sarul. Em, apa ya? Pertanyaannya sebenarnya memang ini yang sering dialami. Berdasarkan riwayat katanya Rasulullah itu tidak mau menerima sedekah ya. Kalau sedekah iya, kan pertanyaannya Nah, hadiah. oke, enggak. Sebagian dari kita ada yang ini tolong kasih sedekah di tetangga di sebelah. Padahal sebenarnya kita tidak bukan karena mengatakan hadiah sepertinya sungkan, biasanya lebih banyak sedekah. Nah, gini, gimana caranya itu eh, men, men- apa namanya menerima? Karena sebagian kasih sedekah orang sebelah dek, nih berlebihan ini kita punya sedekahkan aja, bukan hadiahkan, bukan jadikan hadiah. Nah, terus gimana penerimaannya? Sebenarnya sih Nah, lebih ke arah situ. Nah, kalau yang tadi kemarin ada juga kasusnya yang pertama tadi Ustaz, tapi yang kedua ini kasusnya banyak ini. Bahkan kita-kita yang keluar kota ya, yang yang biasanya kita dapat lebih, kita berikan di sebelah. Nah, sebagian kita kalau beri hadiah kayaknya siapa kita gitu. Tapi hmm. kalau sedekah gimana gitu? Bahasanya gimana sebenarnya lebih baik. Makasih Ustaz. Itu Iya, yang banyak sih yang terjadi. ya, wallahu alam. Pak Sarul dan sahabat sehat semuanya. Eh, Rasulullah SAW dan para keluarganya Ahlul Bait memang tidak menerima zakat sedekah. Ya, ini khusus Rasulullah dan keluarga. Kita sebagai umat nggak masalah. Boleh menerima sedekah, boleh menerima hadiah. Kalau zakat tergantung apakah kita termasuk asnafnya atau bukan. Ini pertama pemahaman yang harus kita ketahui. Yang kedua, kadangkala ini istilah sedekah, istilah hadiah, istilah Arab. Ya, hadiah apa bahasa Arabnya ya hadiah juga. Sedekah apa ya sodakoh begitu. Kadangkala kita nyebut dengan istilah Indonesia, tetapi kita maksudnya Arab. Kayak tadi sedekah kita sedekahin. Padahal maksudnya itu adalah kita kasih hadiah, kan begitu. Ya, kadangkala begitu. Kita menempatkan istilah yang familiar di kita, tapi maknanya pengennya yang aslinya begitu. Kayak begini, kadangkala istilah misalkan muhrim gitu ya. Kita sering nyebutnya muhrim gitu. Kita satu keluarga berarti kita adalah muhrim gitu. Nggak batal wudhunya gitu karena kita muhrim gitu. Padahal kalau itu maksudnya dengan bahasa Arab, muhrim itu artinya adalah orang yang berihram. Pakai pakaian ihram, baik umroh maupun haji, itu muhrim. Nah, tapi kan kita yang nyebutnya muhrim ya keluarga, ya anak muhriman dengan saudara laki-laki, saudara perempuannya muhriman gitu. Kalau apa kata yang sesuai kalau bahasa Arabnya? Bukan muhrim tapi mahram, ya.
gitu. Kita memahami itu, tapi penyebutannya pengennya begitu, maknanya beda, gitu ya. Sama kayak tadi sedekah. Dia sedekahin buat tetangga, gitu. Maksudnya kasih hadiah, begitu. Sama aja, gitu. Istilahnya Indonesia, tapi maksudnya maknanya adalah yang tadi disampaikan, gitu. Istilahnya sedekah, tapi maknanya adalah hadiah. Nah, tinggal bagaimana kita, ya tadi ya, pemahaman pertama bahwa sedekah, zakat memang untuk baginda Rasul dan keluarganya itu nggak boleh ngambil. Tapi kalau hadiah boleh. Ya, perbedaannya apa pada niatnya? Ya, niatnya apa? Kalau udah diniatkan ini adalah sedekah, nggak boleh. Tapi kalau niatnya tadi sebagai hadiah, boleh diambil. Kalau kita bukannya keluarga baginda Rasulullah, ya boleh, boleh saja ngambil begitu. Wallahu alam bishawab. Pak Slamet Riyadi izin, apakah ada batas hak kita untuk digunakan oleh tetangga atau orang lain, termasuk misalnya ada yang mengambil, menjarah atau mencuri dalam tanda kutip milik kita, apakah perlu lapor polisi atau cukup ikhlaskan saja yang sesuai dengan ajaran Islam? Jadi Bapak Ibu semuanya, ya kadangkala saya juga memahaminya eh, pemahaman yang standar. Tadi disampaikan di dalam hadis yang kelima, kita hidup bertetangga, tetangga minta izin memakai atau menggunakan yang kita miliki, kita izinkan. Ini kan artinya hidup bertetangga dengan baik. Tapi kalau di sini pertanyaannya, ya, mengambil, menjarah, mencuri, nah itu kan beda lagi. Mengambil, menjarah, mencuri, itu kan beda lagi. Itu adalah ya kejahatan gitu. Nah, ketika dengan kejahatan tergantung kita. Mau kita proses hukum atau kita ikhlaskan biarkan saja. Gitu. Tergantung kitanya. Boleh salah satu dari keduanya. Kalau kita misalkan, mohon maaf ya, iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kehidupan dunia ini kalau mau diambil silahkan saja gitu. Kan ada orang begitu. Ya, dunia ini hanya sementara. Mau diambil, diambil. Nggak diambil juga. Nggak ada masalah. Jadi hatinya tidak menyentuh dunia. Tidak memegang dunia. Karena kalau kayak gini, apalagi kalau udah urusan dengan aparat keamanan, males gitu, ya udah silahkan saja. Gitu. Dia mungkin beranggap, mungkin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi begitu. Ada yang modelnya begitu. Hubungannya dengan dunia hanya sementara sehingga ada kehilangan atau ada penjarahan, ada pencurian, nothing tulus dia, nggak ada masalah gitu. Bisa jadi Allah sedang menegur, dia kurang sedekah, dia kurang berinfak, ya dia ambil hikmahnya, ambil baiknya, bisa jadi begitu, ya. Nah, berbeda tadi dengan penjelasan di hadis yang kelima terkait dengan minta izin tetangga memakai milik kita, kita berikan izin. Dengan pertanyaan tadi, kalau ada tetangga ngambil, menjarah, mencuri, nah ini kan udah eh, masalah hukum ya, masalah proses. Tapi kalau kita tadi ingin berbuat baik, kenapa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Cukup karena nggak ada Pak Yai atau Pak Yai ada tapi bersembunyi. Saya kira nggak ada ya. Cukup ya. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Insya Allah kita cukupkan kajian kita dan akan kita lanjutkan pertemuan pada pekan yang akan datang. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas nasta'in. siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Siratal ladzina Shiratal an'amta ladzina 'alaihim an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim 'alaihim waladdallin. Amin. waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna 'abiduk, banu 'abidik, banu imaik. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اجعل Amin. القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله Amin لنا ya Allah. حجة لنا لا علينا يا رب Amin. العالمين اللهم Amin. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Amin. وارزقنا علما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك Amin. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم Amin. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر Amin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kurang lebihnya mohon maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Ustadz. Sami-sami, Terima Mas Haro, kasih insyaallah. semuanya.